Dalam gejolak api setelah kemerdekaan Indonesia, terjadi kekelaman pahit yang datang di negeri Indonesia. Sebuah malapetaka besar, 7 nyawa melayang atas kejadian ini, di mana lawan tidak terlihat dan kawan kurang diketahui. Ya, gerakan 30 September, sebuah gerakan kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia terhadap pemerintahan Soekarno dan menjadikannya sebagai pemerintahan negara komunis. Banyak orang berkata bahwa ini adalah peristiwa selewat malam. Dalam video part 1 kali ini, kita akan membahas apa saja yang terjadi saat gerakan ini terjadi, mulai dari latar belakang hingga rencana kudeta. Jadi Jawa adalah kunci. Kehidupan tahun 1965. Tahun 1965 ialah tahun di mana kawan atau lawan tidak terlihat dengan jelas. Saat itu, kondisi Indonesia dalam keadaan tidak baik dalam maupun di luar. Di dalam negeri, Indonesia mengalami krisis moneter yang sangat parah. Lalu, adanya berbagai permasalahan akibat pertentangan politik dan ideologi, atau PKI, NU, dan NI. PKI yang dikatakan sebagai pelaku dalam gerakan tersebut memiliki berbagai pergerakan untuk melancarkan gerakannya. Sedangkan di luar, Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia yang berakibat turunnya tingkat hubungan diplomasi dengan beberapa negara. Bahkan, Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia keluar dari PBB yang berakibat fatal sekali. Pergerakan PKI. PKI pada awal tahun 1965 mulai menyatakan perang secara tidak langsung kepada kelompok, partai, organisasi, bahkan militer dengan pernyataan Ketua Umum PKI, D.N. Aidit. Seluruh rakyat dikomando untuk melaksanakan suatu masa aksi menentang nekolim, menentang komprador, kapitalis, birokrat, tuan-tuan feodal, mendobrak kemacetan dalam melaksanakan UU PA atau UU PBH, mengganyang kaum kontra-revolusioner. PKI menyatakan bahwa musuh menuduh PKI akan melakukan kudeta, tetapi hal itu ditolak oleh Aidit dengan berkomentar bahwa tuduhan tersebut dibuat oleh kaum kapitalis, Trotskisme, dan anti-Nasakom. PKI pada awal tahun sudah memulai gerakan penghancuran, pemecah belah dengan korban pertama di awal tahun itu adalah Menteri Perdagangan Indonesia saat itu, Adam Malik. Adam Malik dituduh sengaja menaikkan harga beras agar mampu meraih keuntungan besar bagi dirinya dan kaum feodal. PKI juga mengatakan Adam Malik sengaja menaikkan harga agar kaum revolusioner menderita dan bekerja di bawah perintah kaum kabir. Tuduhan yang dilancarkan PKI diakibatkan Adam Malik adalah anggota dari Partai Murba, yaitu Partai Sosialis yang mengikuti paham Tan Malaka. Partai Murba adalah partai sosialis yang kuat dan sangat menentang kebijakan PKI. Akibatnya terjadi perlawanan secara tidak langsung dan perlawanan berakhir setelah Partai Murba secara resmi dibubarkan oleh Soekarno. PKI juga banyak melakukan aksi infiltrasi di berbagai parpol dan 90% berhasil, dan salah satunya adalah PNI. Akibat infiltrasi yang dilakukan oleh PKI, PNI terpecah menjadi dua kelompok, yaitu Ali Surahman yang memimpin PNI
atau mendukung Nasakom dan PKI, dan kelompok Osa Usep yang melawan PKI. PKI mampu juga melakukan perpecahan di Korps PGRI, namun perpecahan itu tidak bertahan lama. PKI juga menyatakan perang secara tidak langsung dengan TNI, khususnya Angkatan Darat, dengan pernyataan Aidit pada bulan Februari tahun 65 tentang gagasan Angkatan Kelima yang terdiri dari kaum buruh dan petani. Pernyataan PKI didasarkan kesanggupan Menteri Chow En-lai tentang pemberian senjata gratis sebanyak 100.000 pucuk senapan pecung. Pernyataan ini didukung oleh Meng Pangau Laksamana Madya Omar Dhani, namun ditolak oleh Meng Pangdat, Letjen Ahmad Yani. Yani menolak karena pembentukan Angkatan Kelima akan menimbulkan masalah dalam garis komando angkatan bersenjata yang telah ada. PKI yang mengetahui hal itu semakin terang-terangan melawan Angkatan Darat. Menurut PKI, Angkatan Darat harus dibersihkan dari orang-orang yang anti komunis atau Nasakom. Untuk merealisasikan maksud tersebut, Aidit membentuk sebuah biro yang dinamakan Biro Khusus, yang dipimpin oleh kawan Syam. Biro khusus dalam struktur partai berdiri terpisah dan hanya bertanggung jawab kepada DN Aidit. Syam bersama biro khususnya memulai melakukan infiltrasi untuk menyebarkan pengaruh komunisme kepada militer. Infiltrasi yang dilakukan PKI memperoleh hasil yang beragam. Di Angkatan Darat, beberapa petinggi seperti Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Untung, di lingkungan Kodam atau Komando Daerah Militer ada berbagai macam hasil. Kolonel Latif, Kapten Wahyudi, Kolonel Sahirman, Letkol Usman Sastro Dibroto, Kolonel Didi Jukardi, dan masih banyak lagi. Di Angkatan Udara, PKI sukses dengan adanya dukungan Meng Pangau. Di lingkungan Angkatan Laut, PKI berhasil memengaruhi para perwira muda, bahkan para perwira muda tersebut mendirikan Korps Perwira Revolusioner yang bertujuan untuk menggulingkan para petinggi senior.